Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya. Dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun
sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia Pertama-tama, mari kita lihat struktur kata sapaan. Misalnya, Presiden berkata, "Hadirin yang saya hormati." Sapaan ini penting untuk menciptakan kedekatan antara pembicara dan pendengar. Selain itu, kalimat yang digunakan cenderung aktif, seperti kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Ini membuat pesan lebih langsung dan jelas. Selanjutnya, mari kita bahas penggunaan kosakata dalam pidatonya. Presiden sering menggunakan kata-kata teknis seperti infrastruktur dan pembangunan. Ini memberikan bobot pada argumennya. Selain itu, ada juga kata-kata emotif seperti harapan dan persatuan yang bisa membangkitkan perasaan pendengar. Jokowi juga menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat-kalimat bahasanya ringkas dan jelas, sehingga mudah dipahami. Tetapi terkadang ada kalimat yang kurang jelas atau tidak efektif. Hal ini membuat pendengar bingung. Selanjutnya, mari kita lihat gaya bahasa yang digunakan. Salah satu gaya bahasa yang sering digunakan adalah repetisi. Misalnya, beliau bisa mengulang frasa seperti kita harus bekerja keras. Penggunaan ini menegaskan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, ada juga paralelisme, yaitu penggunaan struktur yang sama dengan beberapa kalimat. Contohnya, kita akan membangun jalan, jembatan, dan sekolah ini, membuat pidato lebih terstruktur. Penting juga untuk memiliki koherensi dan kohesi dalam pidato. Koherensi berarti alur pikiran yang logis antara kalimat. Kohesi melalui penggunaan kata penghubung yang tepat. Ini membantu pendengar mengikuti argumen dengan mudah. Yang terakhir, pidato Jokowi sering berisi ajakan kepada audiens untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan atau program. Beliau menggunakan kata-kata motivasional untuk membangkitkan semangat masyarakat. Misalnya, mari kita bersatu untuk membangun bangsa. Demikian analisis bahasa dalam pidato Joko Widodo. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang berpidato yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.